tell me you're no good. I'm brushing away to you, the weight of you, of my shoulders. Done with my cigarette, and when all the smoke is clear, I'm brushing away to you, the weight of you, the weight of you. Don't need a no man. Hai guys, kami kembali hadir membawakan informasi terbaru yang unik seputar teknologi yang pastinya akan membantu menambah wawasan pengetahuan kita semua. Guys, hal yang mungkin kita pikirkan tentang masa depan di luar angkasa diantaranya adalah melihat stasiun luar angkasa menggunakan ISAC, atau Integrated System for Autonomous and Adaptive Caretaking, sebuah robot untuk membantu menggantikan pekerjaan manusia di luar angkasa. Dan juga jika kita memikirkan tentang masa depan di luar angkasa, tentu saja yang ada di benak kita adalah akan adanya sebuah koloni antar planet. Tapi, tahukah kalian bahwa NASA pernah menguji sebuah robot di ISS pada April tahun 2021? Apa yang terjadi jika seorang astronot kehilangan kaos kaki di dalam ventilasi udara? Dan pada saat itu, robot Astrobi bernama Bumble berhasil memecahkan ujian itu. Pada saat itu, seorang insinyur memberikan kepada petugas sebuah robot kecil berbentuk kubus dengan sebuah peringatan tentang penumpukan karbon dioksida. Dan robot itu dengan cepat berjalan ke ventilasi resirkulasi udara, dan berhasil mengidentifikasi penyumbatan. Setelah itu, Aidecam Elektronik yang kemudian meminta bantuan manusia untuk menghilangkan penyumbatan itu. Tidak hanya itu, Bumble juga melakukan tes kedua. Untuk tes kedua ini, Bumble ditugaskan untuk melakukan pembuatan peta B6 beresolusi tinggi dari modul eksplorasi ISS milik Jepang. Saat melakukannya, robot itu menemukan kabel yang harus dinavigasinya. Dengan sedikit bantuan dari manusia, Bumble melakukan tugasnya dengan sukses. Lalu, apa itu yang disebut dengan ISAC? Nah, software yang ada di balik robot Bumble Astrobi ini adalah ISAC, atau Integrated System for Autonomous and Adaptive Caretaking, sebuah sistem yang terintegrasi untuk perawatan otonom dan adaptif. Trey Smith, manajer proyek ISAC di Ames Research Center NASA mengatakan, ISAC jauh lebih dari sekedar alat manajemen untuk robotika dan sistem pesawat ruang angkasa kami. Visi jangka panjang kami adalah dapat mengubah pesawat ruang angkasa menjadi sistem robotik otonom sendiri. Sebelum ISS dengan kontrol ISAC menjadi kenyataan, sistem harus mempelajari cara menangani skenario-skenario seperti yang diuji pada bulan April tersebut. Mungkin ISS telah berhasil dihuni selama lebih dari 20 tahun oleh manusia, akan tetapi, lingkungan luar angkasa tidak semudah yang dibayangkan. Bahkan ketika nanti dibangun sebuah koloni di ruang angkasa nanti, entah itu di permukaan bulan, planet Mars, atau di planet-planet lainnya. Kemungkinan yang terjadi adalah gateway-gateway yang nanti ada, akan kosong dalam waktu lama. Oleh karena hal itu, akan sangat dibutuhkan sistem otomatis untuk mengontrol sistem domisili antariksa. Saat NASA berencana untuk membuat Lunar Gateway, sebuah stasiun gateway atau stasiun luar angkasa di orbit bulan. Smith juga menjelaskan, ISAC adalah kunci untuk membuat stasiun gateway. Semakin jauh kita pergi ke luar angkasa, akan semakin cerdas pesawat ruang angkasa dan sistem robotika kami. Kami bahkan berharap ISAC akan menjadi asisten astronot di masa depan, bahkan ketika mereka tidak di sana. Dengan selesainya pengujian itu,
NASA bersiap untuk memajukan teknologi ini ke titik di mana robot pembantu serupa dapat sepenuhnya mengambil alih operasi ketika manusia tidak di sana. Tes yang akan diuji pada Isaac berikutnya akan berfokus pada kemampuan kendaraan otonom untuk mengangkut kargo antara stasiun luar angkasa dan stasiun luar angkasa kargo. Setelah itu, Astrobi dan Isaac akan diuji kemampuannya untuk merespon kebakaran dan kebocoran kabin. Oleh karena itu, kita mungkin saja akan melihat stasiun luar angkasa dan koloni kontrol Isaac di bulan dan Mars dalam beberapa dekade mendatang. Bagaimana guys? Menarik bukan? Jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Baby, it's whatever. All this happened by too long.